Karena dasar iman itu ada di mahabbah. Mahabbah itu adalah makanannya hati. Nih, ya, makanya yang disebut al-iman qoblal ilmu, yaitu sebenarnya di sini. Ya. Mendidik iman itu beda dengan mendidik ilmu. Di sini, karena memang jiwa manusia itu di sini ini. Terus selanjutnya, inilah amal, ya, inilah ilmu dan ini adalah iman. Iman bisa dikuatkan dengan ilmu. Betul, tambahnya ilmu akan menguatkan iman, tetapi iman tidak ditumbuhkan dengan ilmu. Kembali lagi bahwa kata Ibnul Qayyim, ya, kuatul iman, ya, wa wadhufuha bihasabi kuatil mahabbah wadhufiha. Kuat lemahnya iman seseorang itu sebanding dengan kuat imannya rasa cinta. Ini itu Ibnul Qayyim menyebutkan demikian. Ya. Maka karena cinta itu adalah dasar dari keimanan dan cinta itu ternyata nggak bisa diajarkan. Ya. Cinta itu kan dengan cara disenangkan. Ya. Maka iman itu sebenarnya ditumbuhkan dengan apa? Ya dengan disenangkan tadi. Dengan akhlak mulia, kelembutan, ya Rasulullah lakukan itu. Orang yang harusnya mungkin dibunuh tapi ternyata dibebaskan. Orang yang harusnya ditangkap ternyata oleh Rasulullah dituruti. Orang yang harusnya jatahnya sedikit ternyata dikasih jatah banyak ketika pembagian Hunimah perang Hunain. Itu adalah dengan menyenangkan yang tidak bisa dilogika. Maka penumbuhan ilmu itu logika. Ya, tapi penumbuhan iman ini nggak bisa dilogika. Ini. Ya ini banyak contoh nanti insya Allah, ini baru gambaran sekilas ya. Jangan ditanyakan dulu, bahasanya nanti belakang ya. Ini. Jadi pendidikan iman itu betul-betul nggak bisa dilogika, nggak bisa dilogika itu. Ini. Terus lanjut sekarang. Ini standar minimal dan ini adalah akhlak. Nah ini semua anak harus standar punya tiga-tiganya, bisa bergerak, berpikir, berperasaan. Ternyata kita melihat murid kita kan nggak ada yang sama. Terus bedanya di mana? Ya dari tiga jiwa ini. Ya. Kita perhatikan saja bedanya murid kita, anak-anak kita di rumah itu ya dari tiga jiwa ini. Ya, dari tiga jiwa ini. Pertama, ya ada anak yang tiganya standar punya semua, bisa gerak, bisa berpikir, bisa perasaan, masuk ke sekolah kita, dah umum lah. Ya, ternyata ada anak yang dominan di berpikir. Nah. Ini yang disebut anak hebat seringnya itu kan. Hafalannya bagus, mudah mengerti gitu ya. Ranking 1, nilainya 9, 10, 9, 10 kan. Ini yang disebut dengan anak pemikir. Ya. Apakah semua anak seperti ini? Tidak. Ternyata ada anak yang berpikirnya standar, ya. Gerakannya standar, tapi perasaannya dominan. Ya, baper banget ya. Ya. Gerakan ya mager, ya lemes, ya berpikir ya standar, pokoknya ikut temannya, tapi nangisan, ya mudah menangis, mudah tantrum, mudah tersinggung, ya itu kan, perasaannya dominan. Ini anak baper. Kalau yang ini tadi, ini kira-kira calon apa tadi yang di IQ? Calon ustadz, calon ilmuwan, ya calon dosen, calon dokter kan bisa kan? Nah sekarang kalau ada anak seperti ini, kira-kira punya masa depan nggak ini? Punya. Jadi apa kira-kira? Guru TK bisa tidak? Yang tidak butuh banyak ilmu tapi butuh banyak perasaan. Ya. Ya nangis, ikut nangis kan ya. Ustazah nangis, Masya Allah saya diam saja ya Allah. Anaknya senang banget sampai ada juga ya yang guru TK itu ketika libur muridnya itu telepon ustazahnya. Ya. Telepon ustazah gara-gara ada kajian seperti ini, sekolahnya diliburkan. Telepon ustazah kenapa harus libur? Kan ya. Saya pengen ke sekolah itu kan, dan demikian karena senangnya itu kan dengan guru TK-nya. Ini perasaan. Kalau kemudian jadi sastrawan bisa nggak? Bisa. Penyair, bisa perancang visi misi ke depan, bisa. Ini kan imajinasi. Ya, jadi arsitek, jadi desainer fashion, desainer grafis ini bisa di sini perasaan semua ini. Ya. Dia nggak, kalau ini jadikan debt collector bisa nggak? Nggak bisa, ya. Permisi, nah, ya. Ada apa? Pengen nagih hutang? Oh nggak bisa, ini lagi tanggal tua. Oh ya maaf, barangkali mengganggu, ya nggak dapat. Ini,
perannya beda ini. Ini jadi konselor, ya, tempat curhatan ibu-ibu, curhatan bapak-bapak. Ini kan orangnya ini lembut banget, pendiam. Kalau di SD mudah merasa terbuli. Ya ini sering jadi korban bullying. Ya, sering jadi korban bullying. Pulang ke rumah nangis, kenapa? Dibully teman saya. Lah, ibunya ke sekolah, ini ada pembulian, harus dibasmi ini kan. Ketika gurunya ngecek, siapa yang membuli? Enggak ada, Ustadz. Ternyata ceritanya begini, ada 10 anak kumpul. Ada teman satu yang ini suka usil, ya, ngomongnya keras, suka mungkin ngatur teman-temannya, ya, suka maksa-maksa. Yang 9 nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa, tapi satu ini tersinggung. Nah, itu pertanda bahwa dia itu cerdas di perasaan. Ini nggak membuli kok, cuma dia ada yang terlalu baper. Maka bullying ini sebenarnya yang kita tangani bukan pembulinya, tapi yang terbuli karena terlalu baper, Ustaz. Kebanyakan begitu. Iya. Sebab kita sering sekali ngecek siapa pembulinya nggak ketemu, Ustaz. Ya, seringnya itu dia terlalu baper banget gitu kan. Maka kita kuatkan. Biasanya kalau nangani anak yang terbuli itu, dah siapa yang nakal? Nanti coba Ustaz tangani. Tangani kan macam-macam kan. Ya. Pokoknya beres, tenang. Dah kamu tenang saja, selesai, Ustaz. Besok nangis lagi, Ustaz saya dibully. Siapa yang membuli? Ini, ya sudah, nanti Ustaz tangani. Tangani kan macam-macam. Kamu tangani bisa dengan dilus-lus, kan? Tangani bisa dengan kita datang ke sana melihat aja, itu kan tangani kan. Makanya seringnya sekarang bullying itu justru malah mudah teratasi ketika kita menangani yang terbuli untuk dikuatkan. Jadi dikuatkan di amarohnya, karena ini terlalu baper di sini. Terus ada lagi, ada anak yang berpikirnya standar, perasaannya juga standar, cuek amat itu kan ya. Tapi fisiknya Masya Allah luar biasa. Nah, ini disebut anak pekerja keras. Itu tadi apa yang saya angkat lagi, Ustaz, gitu ya. Sudah selesai, sudah lah, kok diam saja. Mohon petunjuk, gitu ya. Minta arahnya, minta perintahnya, itu seperti itu. Calon apa kira-kira ini anak seperti ini? Pemborong, ya. Debt collector bisa, ya. Ya kemudian jadi apa namanya itu, mandor, bisa. Berani nyuruh, tapi kalau jadi mandor baperan, ya nggak tega. Ayo kerja, nggak mau ah. Oh ya sudah, saya saja. Itu kan kalau yang baperan kan ini kan ini. Ya. Nah ini dari sini aja kelihatan. Jadi bakat itu sebenarnya 3 itu. Bakat itu 3 itu. Dah tampak ya gambaran dari anak-anak kita ya. Mana yang dominan dari ilmu jiwa ini. Ya, ini dari Quran ini. Ya, ini. Nah kira-kira sahabat yang dominan di merah ini siapa? Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab di sini di merah, amarohnya kuat banget. Kemudian sahabat yang kuat di perasaan ini siapa? Abu Bakar dan Utsman. Kemudian sahabat yang kuatnya di berpikir ini yang gaul gitu kan, Ali bin Abi Thalib. Dan masih banyak sahabat yang lain, Mu'adz bin Jabal di sini, ya karena sampai tahu halal dan haram. Zaid bin Sabit di sini, Ubay bin Ka'ab yang hafalan Qur'annya masalah itu di sini. Ya ini, ya paham Al-Qur'an. Ya, jadi ini dari sahabat banyak contoh-contoh itu kan. Dan insya Allah di buku tafsir bakat ada semua ya terkait dengan masalah bakat-bakat sahabat. Namun ternyata Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah semuanya, ada anak yang standar kejiwaannya ini di bawah standar, ya, di bawah standar yang disebut anak ABK. Pernah dengar ya? ABK itu singkatan dari apa? Anak berkehebatan khusus. Nah, ini ya. ABK itu anak berkehebatan khusus. Nah, ini dia memiliki kekurangan pada sisi jiwanya. Nah, dulu 10 tahun yang lalu saya ditanya, dikomplain oleh orang tua, saya mengatakan setiap anak itu hebat Bapak Ibu, kemudian ada Bapak Ibu ngacung. Bagaimana dengan anak saya yang ABK? Yang ABK menurut mereka itu berkebutuhan khusus. Hebatnya di mana? Saya nggak bisa jawab. Tapi insya Allah hari ini saya bisa jawab. Setelah hampir 10 tahun saya itu mendampingi anak-anak berkehebatan khusus. Ternyata yang kekurangan di sini itu ya oleh Allah Ta'ala itu ditambahkan di sisi lain. Sehingga kalau dijumlah kekuatan jiwa masing-masing anak itu semuanya sama. Itulah tanda ya kebesaran Allah, yaitu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah ya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak kullu mauludin nakiroh itu kan berarti semua anak tanpa kecuali itu lahir fitrah, hebat semua mereka itu. Ini hebat semua. Cuma kehebatan mereka berbeda
beda. Yang kalau kemudian kita jumlah total dari kekuatan jiwa mereka itu sama. Maka ketika kita ada murid yang ABK berkehebatan khusus, kita nggak usah meratapi atau selalu menangisi kekurangannya. Mari kita gali kelebihannya. Saya ada contoh seperti ini, Ustadz. Satu contoh di antara banyak contoh nih, yang menjadikan saya senang banget dengan anak itu. Datang ke kami, usianya 16 tahun, Ustadz. Besar badannya, gagah itu kan. Fisiknya kuat. Kamu usia berapa, anak? 16 tahun, Ustadz. Oh, berarti kamu nanti SMP ya. Siap, Ustadz. Dah, sekarang kamu daftar ke admin. Ternyata daftar ke sana, berkas yang dibawa itu rapot kelas 4 SD. Ya, 16 tahun, bayangkan ya. Rapot kelas 4 SD dari SLB. Bayangkan gitu. Dari SLB. Nah, kemudian akhirnya saya lihat itu kan, kita nerima semua anak apapun keadaannya, ya itu. Semua anak kita terima apapun keadaannya, yang penting orang tuanya mendukung, sudah selesai. Ya. Kemudian kami bersama para tim kami, baik, mari para ustadz saudara semuanya, kita dapat anak hebat lagi, ya. Anak yang kesekian kalinya hebat lagi. Sekali lagi, sebagaimana yang bisa kita lakukan, ya, jangan ratapi kelemahannya. Mari kita gali kehebatan dia apa di antara 3 sisi ini. Hanya pakai 3 metode ini. Ya. Ternyata kita lihat aktivitas kesehariannya. Ya. Ini para santri sini, ini Ustadz mau masukkan galon, jumlahnya ada 10 ini. Ayo cepat dimasukkan. Ternyata santri-santri bawa satu-satu, anak ini bawa 2. Dengan tenangnya gitu kan. Berarti fisiknya kuat. Dah. Kita sudah berpikir, oh dia diberi kelebihan di fisik. Terus dalam kejadian yang lain lagi, ketika taklim, saya cerita tentang 2 ibu-ibu yang rebutan bayi karena satu bayinya itu di gondol serigala, yang menangani kan Nabi Sulaiman ya. Akhirnya Nabi Sulaiman minta pisau, itu sudah masyhur kan. Selesai taklim ya, saya tanya anak ini, tadi Ustadz cerita apa? Nggak paham, apalagi matematika itu kan. Berarti berpikirnya lemah, di bawah standar. Kemudian suatu ketika ada tamu datang, dia lari itu. Saya kira ngapain, mau apa itu kan. Ternyata mau ketemu siapa Pak. Saya bawakan tasnya. Luar biasa, berarti perasaannya kuat. Kemudian kita timbang antara perasaan dan fisiknya dia, ternyata lebih kuat di fisik. Lebih kuat di fisik. Akhirnya sudah ketemu masa depan dia. Saya ajak ngobrol. Ayo kita bicara di depan masjid, di teras. Mau apain Ustadz? Ya bicara masa depan mulu. Saya punya masa depan Ustaz. Karena selama ini di SLB kan dianggap anak sortiran kan. Bayangkan itu kan ya. Usia segitu masih kelas 4 SD itu. Kan kayak bapaknya itu kan kalau di kelas itu kan. Ya. Maka anak itu terkenal di kami itu namanya papa itu kan. Karena besar banget dan empatinya tinggi. Ketika ada anak trial mondok, kami ada trial kan, siapapun boleh trial selama 1 pekan atau 3 hari, itu yang ngomong dia. Ya, yang selalu membimbing dia, maka disebut papa itu kan. Karena empatinya yang begitu tinggi dan fisiknya kuat. Akhirnya saya ke teras masjid. Saya sederhana sekali. Kira-kira orang yang nggak bisa berpikir, fisiknya kuat sama perasaannya kuat, jadi apa coba? Jadi dosen? Nggak mungkin. Dokter? Salah suntik. Ya, ini. Jadi peneliti di laboratorium kimia meledak semua nanti. Saya hanya mengatakan, saya agak sungkan ngomong sama dia, karena kebanyakan orang dengan cita-cita itu tuh diremehkan. Nih, Ustadz mau istilahnya usul saja pada kamu, ya. Bagaimana kalau kamu nanti besar jadi supir travel? Supir travel kan. Saya khawatir jangan-jangan tersinggung ya, maksud cita-cita supir itu kan. Ya. Dia langsung yes gitu kan. Loh, kok yes kenapa? Itu cita-cita saya dari dulu. Gitu. Cuma bapak saya nggak setuju gitu kan. Cita-cita sopir. Nah, Ustadz dukung sekali. Baik, nanti kamu latihan motor, latihan mobil. Siap Ustadz. Wah, setelah itu tuh wajahnya ceria banget. Matanya berbinar-binar bahwa aku punya masa depan. Dan ketika ditanya oleh orang datang, kamu pengen jadi apa besok? Cita-cita apa? Driver. Dan satu-satunya murid kami yang cita-citanya paling jelas itu dia. Yang lain bingung gitu. Ya ini luar biasa ini ya. Ini kenyataan Ustaz, kenyataan terjadi di kami. Dan alhamdulillah sekarang anaknya itu enjoy, nyaman. Nggak tahu kalau dia itu ABK. Tadinya kelihatan sekali di wajahnya tertekan kan. Sekarang dia sudah merasa Masya Allah luar biasa sekali.
anak hebat. Dan kira-kira kalau jadi panitia tugasnya apa? Ngatur parkir. Ini sudah dia langsung ngacung, ini tugas takbir saya Ustaz, kan? Iya, wah luar biasa ngatur parkir, pokoknya ngatur orang, pokoknya yang kait ngangkat-ngangkat itu kan. Seksi pembantu umum itu dia. Nah, lah nanti yang bagian MC, bagian apa itu yang pinter-pinter dengan yang berpikir dan semuanya hebat. Itulah saya membayangkan, itulah peradaban. Tidak semua jadi ahli ilmu, tapi semua memiliki peran sesuai dengan posisinya masing-masing, sehingga dia merasa bermanfaat di pondok. Ya, kalau nggak ada aku, mana ada barang bisa terangkat, gitu kan? Ini kan, akhirnya merasa bahwa aku bermanfaat, akhirnya masuk bakatnya di situ itu. Nah ini contoh anak ABK, dan masih ada lagi anak yang kayak anak SD kelas 4 ternyata dia SMA juga ada, gitu kan, ya. Ada yang speak delay, nggak bisa ngomong, ngamuan itu ada, gitu kan. Ada yang suka mecahin jendela kaca juga ada, gitu kan. Jadi macam-macam mereka, dan ternyata mereka semua hebat-hebat seperti ini. Terus ada juga yang lemahnya itu ada di di perasaan, cuek banget gitu kan. Ini cuek banget itu, tapi dia kuat di berpikir dan fisik. Ini dia adalah anak yang kuat, yang cerdas. Kami punya murid seperti ini. Ya, kami itu nggak tahu autis itu apa, disleksia itu apa, ADHD itu apa, nggak tahu kami. Dan sampai sekarang kami nggak sepakat dengan label itu. Ya, saya hanya memberikan label anak kuat yang cerdas. Ya ini. Dan saya yakin sahabat yang kondisi jiwanya begini itu ada. Ada tuh, ya. Sahabat yang kondisi jiwanya ada. Maka ini PR kita, ya. Mari kita labeli anak-anak ABK itu dengan nama-nama sahabat yang mirip dengan beliau, gitu, ya. Misal mirip dengan anak yang terlalu baper, dominan Usmani misalkan, atau mungkin siapa Muadi itu kan, ya. Jadi jangan dilabeli yang itu autis, itu menjadikan mereka down betul mentalnya itu. Kamu autis, kamu disleksia, berarti anak sortiran, anak nggak normal. Padahal semua anak hebat. Zaman Rasulullah nggak ada anak seperti itu, modelnya nggak ada. Dan saya yakin sahabat yang memiliki kayak gini itu ada, yakin. Nah anak ini masuk kami itu TK, seperti ini TK, lemah di perasaan, cueknya luar biasa, mukul temannya ya cuek aja. Nggak tahu kalau dipukul itu sakit, ya nggak peduli. Ini, ya. Ditegur pegang batu, lempar kaca jendela, piar pecah itu kan. Waktu di TK. Padahal itu ibunya nungguin itu. Nah, dan ternyata anak ini oleh ibunya, saya yakin itu mesti sudah dibawa kemana-mana itu kan. Ke psikolog ini, psikiatri macam-macam, dan kata ibunya itu autis gitu kan. Oh anak autis begini ya, saya baru tahu itu ya. Anak autis berarti begini ya. Ini menjadikan dia perasaannya lemah sekali, cuek ya, tapi dia cerdas dan fisiknya kuat gitu. Ternyata oleh terapisnya yang sebelum masuk di sekolah kami itu nggak boleh makan coklat. Katanya makan coklat itu menambah energi sehingga banyak gerak terus, sehingga dikurangi. Wah malah tersiksa, wong coklat enak kok nggak boleh makan itu kan. Nah akhirnya alhamdulillah anak ini sekarang sudah naik kelas 3. Ya, sudah lebih tenang gitu ya. Ibunya sudah nggak nungguin lagi, dan kalau dia pingin marah dia langsung lari ke sawah gitu kan ya. Nanti kalau sudah tenang kembali lagi gitu kan. Ini alhamdulillah tuh, dan padahal kami nggak ngapa-ngapain Ustaz. Kami hanya dampingi dia sesuai dengan kemampuan dia saja. Nanti metodenya kita terangkan ya per fase nanti ya. Hanya dampingi, kami nggak ada ahli di bidang psikologi, nggak ada. Ya hanya guru-guru lulusan SMA, ya kayak antum semua itu, antum-antuna semua itu sama. Nanti metodenya kami terangkan insya Allah ya. Cara penanganannya tuh sama semua, karena memang metode Rasul seperti itu ya. Hanya 3 jiwa ini saja. Ini. Dan masih banyak lagi anak-anak yang punya kekurangan ya. Dan insya Allah semuanya hebat, dan kekuatan jiwanya kalau ditotal semua anak itu hampir sama semua. Ya itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Terus di sisi lain kondisi yang ketiga, ada anak yang kelemahannya itu 2. Ini berpikirnya lemah, perasaannya lemah. Ternyata kami menghadapi anak-anak yang seperti ini juga ya. Ada yang disebut Down syndrome gitu kan ya. Ya, macam-macam lah. Pokoknya yang ABK-nya itu ekstrim gitu kan. Kami terima, kami amati kesehariannya kayak apa, walaupun didampingi oleh ibunya. Karena pseudo teacher-nya itu ya ibunya. Kami nggak menerima pseudo teacher dari orang lain, harus ibunya. Kalau ibunya nggak punya waktu ya di rumah dulu. Nanti kalau punya waktu baru datang ke sekolah, karena kami nggak ada absen Ustaz. Ya, nggak ada absen. Boleh datang kapanpun. Nah, ini ternyata 2 kelemahan ini ditambahkan di fisiknya. Ya. Nah, ini yang sering disebut anak super kuat atau Samson. Ini ya. Ada anak seperti ini ada. Fisiknya kuatnya Masya Allah, tapi nggak bisa berpikir dan lemah dalam perasaan, cuek sekali.
Pukul orang, pukul aja mati, urusan dia mati gitu kan. Ini seperti ini. Ini kalau jadi pemborong kira-kira cocok gak ini? Wah cocok. Ini deadline 3 bulan, semua orang nggak sanggup, saya sanggup 1 bulan. Gitu ya. Ini ya, kuat banget dia itu. Terus ada juga yang berpikirnya lemah, fisiknya lemah, tapi bapernya luar biasa. Ini yang sering disebut dengan Down syndrome di sini. Ya, saya ngamati ada 2 santri kami, dan insya Allah nanti mau tambah 3 insya Allah ya. Down syndrome, wajahnya kan sama semua itu kan, ya wajahnya sama semua itu. Saya nggak setuju dengan sebutan idiot ya. Ya, idiot itu kan hanya yang kuning, tapi dia cerdasnya di perasaan. Jangan katakan idiot, idiot itu hanya kuning. Ya. Ya, kalau yang ini hijau, perasaannya peka banget. Ya, antara lain ya, salah satu aktivitas yang dilaporkan kepada kami dari orang tuanya, ada anak Down syndrome ini, ketika neneknya meninggal, dia merasa kehilangan sekali. Sehingga ketika dia sholat selalu neneknya yang didoakan. Dan ayahnya tahu, karena perasaannya yang begitu peka dan cintanya pada neneknya itu. Luar biasa, ini perasaannya bagus. Dan ini jadi ahli hikmah ini. Ahli hikmah ini. Berpikirnya mendalam, aneh-aneh. Iliin itu. Ini ya, sukanya melamun, menggambar, ya. Diingatkan nanti lupa lagi gitu kan ya, nanti tanya lagi, tapi perasaannya peka banget ya, berbicara suka menghayal, melamun yang tinggi-tinggi ini kan ini. Nah ini dia adalah anak yang super baper ya, super baper ini, ya. Jadi seperti ini. Nah penanganannya sudah dia kita arahkan saja jadi ahli hikmah, jadi sastrawan, jadi animator ya, jadi desainer ya, jadi perancang visi misi. Tanya saja kalau ada anak seperti ini, Al-Hikmah 50 tahun ke depan itu harusnya bagaimana? Dia bisa jawab. Karena lamunannya tinggi banget. Ya, lamunannya tinggi banget itu. Jadi dijuluki kepala di atas awan. Sehingga kepala di atas awan, jadwal yang di depan mata nggak kelihatan. Ya. Maka anak seperti ini sering terlambat. Melamun, masuk, ya masuk gitu kan ya. Ya saya lupa gitu kan. Ternyata saya ada jadwal gitu kan. Ya ini. Seperti ini. Hebat juga, memang bidangnya beda ini. Ya, yang sahabat yang punya kemiripan seperti ini siapa coba? Yang tertinggal perang Tabuk, Ka'ab bin Malik. Beliau kan penyair, Ustaz. Ya, saya nggak sepakat ya kalau beliau itu karena cinta dunia, karena mau panen waktu itu kan, sehingga nggak berangkat. Saya penasaran ya, kenapa sih beliau bisa tertinggal yang sahabat yang semulia itu kan? Kok bisa tertinggal? Ternyata beliau penyair. Dan penyair itu pelamun, Ustaz. Pelamun. Jadi Rasulullah sudah berangkat, nanti dulu gitu kan. Jadi kan. Padahal beliau itu tidak pernah sesiap itu, dalam hadisnya panjang itu kan ya. Tidak pernah sesiap itu. Nanti dulu. Sudah sampai sana, nanti dulu gitu kan. Melamun tuh, bayangkan itu. Sampai Rasulullah pulang nggak berangkat dia itu. Itu kan. Ya, akhirnya beliau jujur ya karena keimanan sudah kuat itu. Ya, itu ceritanya seperti itu. Nah, ternyata sahabat-sahabat juga demikian. Saya khusnudonnya itu beliau itu penyair karena pelamun itu. Ya, bukan karena cinta dunia yang waktu itu mau panen itu. Insya Allah tidak demikian, sahabat semulia itu. Ini. Nah, kemudian ada juga yang fisiknya lemah, perasaannya lemah, tapi ternyata cerdasnya luar biasa. Kita melihat ada orang duduk di atas kursi, cuek banget tapi jadi ahli IT. Ada ya, itu di berita ada itu ya. Ini karena dia adalah orang jenius, super cerdas ini. Jadi ternyata memang terbukti ya nas bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, fitrah maknanya adalah semua anak itu hebat. Allah itu maha adil ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inilah antara lain hasil temuan kami, observasi kami terkait dengan 3 jiwa ini setelah kami menghadapi beberapa anak. Dan sungguh ini menjadikan kami lebih bersyukur ketika menghadapi murid-murid kami ya yang kondisinya bermacam-macam karena mereka semua adalah hebat. Nah ini antara lain demikian. Nah ini antara lain tentang 3 jiwa itu ya. Dan kemudian 3 jiwa ini kalau kita urai ya, ternyata 3 jiwa ini semuanya adalah akhlak mulia. Akhlak mulia. Dan akhlak mulia itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini. Nah kemudian antara lain ijtihad kita ya 3 jiwa ini kita urai menjadi 40 akhlak mulia ya, yang disebut dengan istilah 40 pilar karakter nabawiyah. Ini ya, ini 40 ini
Yang kami akan cerita sedikit kenapa ketemu 40 gitu kan. Bukan karena kita cari angka keramat 40 ya. Kami meringkas dari kitabnya Syekh Alawi As-Sakaf hafidhahullah ya, yang judulnya Mawsu'atul Akhlak ya. Beliau itu mengurai ada 70 sekian akhlak Nabi. Setelah kami pelajari satu-satu ya, ternyata dari 70 itu ada yang nas dalilnya, pencontohannya itu mirip-mirip. Contohnya kalau al-wara' dengan al-ifah, kemudian zuhud dengan qanaah, itu mirip-mirip tuh. Sehingga yang mirip-mirip kami jadikan satu. Setelah betul-betul kami ringkas semuanya itu, qadarullah ketemunya 40. Jadi ini bukan angka yang paten. Nanti mungkin Ustaz juga bisa 50, bisa 30. Itu karena akhlak mulia itu banyak sekali. Yang saya Alawi tadi menyebut ada 70 lebih. Kemudian kita ringkas jadilah 40 dan Masya Allah 40 ternyata angka keramat gitu kan. Ini ya ada arba'in gitu ya. Ini ya 40 hari itu kan ya, ditiupkan 43 kali 40 hari. Jadi seperti itu, usia 40 tahun gitu kan. Itu angka-angka yang luar biasa. Ya ini qadarullah ya, bukan otak-atik gathuk dipas-paske enggak gitu kan. Ya ini ya. Ya ini 40 pilar. Nah ini kami sebutkan, kami tulis dengan aslinya. Ya karena selama ini terkait dengan bakat saja, ya moral itu kan banyak dari Inggris ya, bahasanya Inggris. Ya saya juga sudah bahasanya Arab. Lah gimana mana ya pelajari saja. Karena dulu waktu saya belajar kayak bakat itu talent mapping kan bahasa Inggris semua. Wah saya nggak paham ya pelajari bahasa Inggris itu. Nah sekarang saya balas dendam. Ini ya pelajari saja itu mananya apa itu kan. Karena aslinya ini, ya. Aslinya ini itu kan. Ya. Nah dan ini semua itu akhlak mulia Rasulullah. Akhlak mulia Rasulullah. Ini ya. Dan kemudian kita sudah masyhur dengan ini ya. Rasulullah bersabda innama bu'istu liutamima sholihal akhlak. Di riwayat yang lain makarimal akhlak ini kan. Jadi aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi ending dari hasil dakwah itu akhlak mulia. Endingnya dari pendidikan itu ya akhlak mulia kan. Kembali kepada ini. Ya ini. Dan tujuan Rasulullah diutus itu ini, untuk menumbuhkan akhlak yang mulia. Nah, maka ini sudah menjadi keharusan kita ya. Menjadi keharusan kita, semua akhlak mulia ini menjadi dasar kompetensi pembelajaran. Ini ya, menjadi dasar kompetensi pembelajaran. Ini ya. Dan ini ada 40 yang saya urai. Kemudian saya urai menjadi tebalnya buku itu yang tafsir bakat itu sampai 560 halaman. Itu enggak banyak komentar saya itu. Ya, di situ setiap karakter ini itu diurai satu-satu. Contoh dari sahabat, dari para salaf, dari nabi apa saja. Termasuk nanti kalau milih jurusannya apa, profesinya cocoknya apa, penyimpangannya apa, terus cara menangani orang yang demikian seperti apa, itu insya Allah diurai di buku itu. Nah, contoh di sini misalnya. Ya, ini jadi dasar kompetensi pembelajaran semua harus masuk ke sini semuanya.